Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel yang coba dibangun di masa pandemi untuk membantu para siswa supaya tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan sehingga bisa mempersiapkan diri Anda untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berhubungan dengan kalor. Ya, kalor. Ya. Pada pembahasan kalor ini nanti untuk hal yang pertama kita akan membahas kalor jenis, kapasitas kalor, kalor lebur, dan kalor uap, gitu ya. Nanti di bagian kedua dilanjutkan bisa kita bahas asas Black, gitu ya. Mari kita fokus ya supaya masa depan kita lebih bagus, lebih cerah. Maka mulailah belajar dari sekarang untuk menjadi orang-orang yang lebih kompeten. Ya, kita hargai akal sehat kita yang sudah dikasih oleh Allah SWT. Baik, ya. Untuk yang pertama kita bahas berkenaan dengan kalor jenis. Ya, lambangnya C kecil. Ya, oke. Anda sekalian, untuk yang di SMA sudah belajar ini di SMP ya. Yaitu definisinya banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius, gitu ya. Jadi kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat tersebut, ya, suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Kalau kita tulis dengan matematik begini, ya, kita definisikan. C-nya sama dengan kalor, ya, yang diperlukan 1 kg zat, berarti per M per derajat Celcius per delta T. Nah, udah dapet kita, ya. Jadi dari definisi kita bisa buat persamaannya. Ya, ini kalau ditulis biasanya supaya mudah mengertinya gitu ya, dalam bentuk H sama dengan MC delta T. Gitu ya. Ini massa, ini kalor jenis, ini perubahan suhunya. Oke. Ya, nanti selanjutnya kita bisa definisikan. Yang kedua, yang pertama kalor jenis, yang kedua adalah kapasitas kalor. Gitu ya. Nah, lambangnya ini sama-sama C, tapi ini C-nya C besar. C besar, gitu ya. Nah, ini kapasitas kalor ini dia bukan massa nanti. Lihat nanti bedanya kalor jenis sama kapasitas kalor ya. Kita tidak bicara di massa, tapi dia bilang begini. Banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat ya untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ya, kalau di sini kan 1 kg. Kalau di sini masanya nggak disebut. Yang jelas kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Berarti C besarnya sama dengan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius per delta T. Nah, kita punya ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dituliskan berarti dia akan bentuknya seperti ini. H-nya ini kali silang gitu ya. Ya, sama dengan C delta T. Nah, C-nya C besar ya. Kalau ini C kecil, ini C-nya C besar. Sekarang kita hubungkan antara kalor jenis dan kapasitas kalor ya. Kita akan mainkan persamaan ini. H sama dengan MC delta T. H sama dengan C delta T. Berarti kan ini sama dengan ini sama dengan ini, otomatis ini akan sama dengan ini. Nah, gitu ya logikanya ya. Berarti kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali kalor jenis. Nah, nanti kalau Anda sekalian dapat soal yang menghubungkan antara kapasitas kalor dan kalor jenis, maka Anda pakai yang sebelah sini ya. Baik, sekarang kita lihat variabel-variabelnya ya. Ini variabelnya apa saja sih ya, kita lihat sekarang ya, keterangannya maksudnya ya. Oke, kita pakai spidol lain ya biar
bervariasi gitu ya. Ini H-nya sama dengan kalor ya, satuannya bisa kalori ya, bisa apa kalau dia kalori, bisa joule gitu ya. Nanti lihat pasangannya. Masanya ini M-nya massa ya, berarti kalau dia massa di sisi kalori berarti dia gram ya, kalau dia joule berarti harus kilogram. Nah gitu ya, biar Anda tahu pasangan-pasangannya. Oke ya. Oke, C-nya ini kalor jenis. Nah gitu ya, kalor jenis ini satuannya apa dia? Kan ini kalori, berarti kalori gram pangkat min 1 ya kan, derajat Celcius pangkat min 1. Atau pasangannya di sebelah sini, ini yang sebelah sini dia bisa ditulis, nih, saya geser sini biar cukup, joule kilogram pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1 gitu ya pasangannya. C besar ini kapasitas kalor. Nah ini ya, kalau dia kalori berarti dia apa? Sama dia ya, berarti di sini kalori gitu ya. Oke, per derajat Celcius ya, berarti derajat Celcius pangkat min 1. Atau joule derajat Celcius pangkat min 1. Ya, tinggal nanti lihat, nanti pasangannya saya jelaskan lagi. Oke, kalau delta T-nya sama-sama ini perubahan suhunya. Nah, ya, baik yang kalori ya derajat Celcius, kalau yang joule juga yang derajat Celcius. Nah, sudah dapat ya. Sekarang lihat nih pasangannya ya, pasangannya lihat. Saya kasih ini. Kalau yang ini pasangannya ini, pasangannya ini, pasangannya ini. Nah, gitu ya. Sekarang kalau yang ini sudah tahu, berarti yang nggak dikasih warna ini pasangannya dia. Ya, itu gunanya konversi. Setelah Anda konversi, maka Anda tinggal masukkan ke pembahasannya ya, nanti menghitungnya jadi mudah. Kita lanjutkan masih di kalor untuk yang ketiga ya, kita bahas yang ketiga. Ini kita bahas kalor lebur. Nah, gitu ya. Kita kasih simbolnya L biar mudah, lebur ya. Kalau kita bahas kalor lebur berarti nanti akan ketemu lawannya dia kalor beku ya, antara kalor lebur dan kalor beku. Jadi ceritanya nanti begini, misalkan saya punya ini padat, ini cair, perubahan wujudnya kan begitu ya. Jadi kalau peristiwanya dari sini ke sini, sama peristiwanya dari sini ke sini ya, dari cair ke padat berarti nanti membeku, dari padat ke cair berarti dia apa? Mencair ya, melebur ya. Jadi nanti kalor lebur prosesnya pasti sebaliknya dengan kalor beku ya, sehingga harga kalor lebur akan sama dengan kalor beku gitu ya. Kayak kesimpulannya seperti itu ya, logika berpikirnya seperti itu. Sekarang kalor lebur ini apa? Itu kan L ya, L-nya. Nah sekarang kita definisikan nih. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh satu satuan zat ya, satu satuan zat untuk melebur seluruhnya pada titik leburnya ya. Jadi banyaknya kalor ya, satu satuan massa zat, berarti kan kalor per massa gitu. Nah dapat kita hubungannya. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan satu satuan massa untuk melebur pada titik leburnya. Biasa ditulis nanti H-nya sama dengan M kali N. Gitu ya. Besarnya kalor lebur akan sama dengan kalor beku. Oke, yang keempat untuk mempersingkat. Ya, ini kalor uap. Kita lambangkan dengan U, uap gitu ya. Oke. Oke. Ini juga sama ya, U-nya. Banyaknya kalor ya yang diperlukan satu satuan massa zat untuk menguap pada titik uapnya gitu. Nah,
tinggal ganti aja gitu ya. Kita dapat ini. Maka kita bisa tulis G-nya sama dengan M kali. Nah, ya. Kan kalor sudah punya kita. M-nya sudah masanya kita udah punya. Berarti kan tinggal L saja ya. L-nya ini. L-nya sama dengan kalor lebur, gitu kan? Ya, satuannya, lihat satuannya, pasangannya. Berarti dia bisa punya kalori gram pangkat min 1 atau dia apa dia? Joule kilogram pangkat min 1. Gitu. Sekarang U-nya sama dengan kalor uap. Satuannya juga pasti 2 dia pasangannya di sini sama dia. Kalori gram pangkat min 1 bisa juga joule kilogram pangkat min 1. Tergantung ya. Ketika di sini maka dia kalornya harus dalam bentuk kalori, masanya harus dalam bentuk gram. Ketika kita pakai satuan ini maka kalornya harus dalam bentuk joule gitu ya, dan masanya harus dalam bentuk kilogram gitu. Jadi konversi dulu baru nanti dihitung gitu ya, sehingga lebih mudah ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana proses perubahan wujud zat cair. Setelah kita membahas kalor jenis, kapasitas kalor, kalor lebur dan kalor uap, maka selanjutnya kita akan jadikan konsepnya menjadi perubahan wujud zat cair ya. Kita akan bahas perubahan wujud zat cair. Gitu ya. Dari mana dia? Dari padat, dari cair, jadi gas. Itu nanti ya. Nah, supaya mudah maka kita lihat diagram ini. Gitu ya. Misalkan kita punya diagram seperti ini. Nah, set. Nah, gitu ya. Ini dia 0, ini minus, ini kalau di sebelah sini ini zat cair, berarti ini 100. Ini suhunya ya, derajat Celcius. Ini kalornya ini. Misalkan kita pakai joule gitu ya. Baik. Ya, ini kita berarti punya grafik seperti ini ya. Ini misalkan kita buat titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, prosesnya perubahan zat cair ya, baik dari padat sampai ke uap itu akan mempunyai diagram atau grafik seperti ini ya prosesnya. Begitu ya. Ini minus berarti di sini padat. Di sini berarti 0 derajat Celcius ini suhunya. Ini 0 derajat Celcius. Ini berarti 100. Ini 100. Nah, gitu ya. Baik ya. Kapan kita nanti ketika ada persoalan perubahan wujud tinggal Anda gambar ya. Setelah Anda gambar nanti Anda akan temu saya harus pakai apa ini. Kita lihat ya. Kita akan terapkan antara kalor jenis tadi, kapasitas kalor, kalor lebur dan kalor uap. Ya, gunanya di sebelah sini. Ya, kita tulis ketika di sini. Nah, maka ini Q-nya sama dengan MC delta T. Ini S ya. Masih dalam bentuk S ya. Ketika prosesnya di sini, maka Q-nya sama dengan M kali F S ya. Lihat prosesnya, nggak ada perubahan suhu. Di sini ada perubahan suhu lagi, berarti Q-nya sama dengan MC delta T. Tapi ini udah air. Ini sudah air. Ya, karena dia udah proses mencair sampai dia suhunya 100 derajat berarti mendidih. Nah, proses ini menguap nih. Maka Q-nya sama dengan M kali U. Nah, tinggal Anda lihat nanti ketika prosesnya dari padat ke cair sampai ke gas berarti dia perlu kalor. Kalau dia kebalikannya dia berarti membuang kalor. Gitu. Jelas ya? Oke, nanti kita lihat supaya jelas konsepnya di sojannya. Untuk mengecek pemahaman Anda, konsep yang Anda sudah pahami atau terima ketika Anda belajar di kalor ini, kita akan cek dengan soja, soal jawab ya. Diberikan es bermassa 0,2 kg bersuhu min 10 derajat Celcius dipanaskan sehingga berubah seluruhnya menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius. Kalor leburnya kita dikasih 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule kilogram pangkat min 1.
kalor jenisnya, jenis S-nya 2100 Joule kilogram pangkat min 1 dan kalor jenis airnya 4200 Joule pangkat kilogram pangkat min 1. Jumlah kalor yang dibutuhkan, ya kita ditanya jumlah kalor yang dibutuhkan. Nah ini kita punya massa, gitu ya. Ini massa S gitu ya. Jadi S ini suhunya sekian, dia berubah jadi air semuanya, gitu ya. Ini kalor lebur biasa, apa dia? L gitu ya. Ini kalor jenis S. Ini CS, ini kalor jenis airnya, C airnya, gitu ya. Kita ditanya jumlah kalor. Itu cukup jelas ya. Ya, supaya mudah kita gambar ya, kita gambar. Maka prosesnya ini dari es menjadi air bersuhu 50 derajat. Maka kalau kita gambar aja seperti ini. Nah, begitu ya. Ini dia berapa? Min 10. Min 10. Ya, ini 0, ini 0, ini 50 derajat Celcius. Begitu ya, ini prosesnya gitu. Ya. Oke. Berarti di sini ketika saya punya kondisinya ini dalam bentuk es ya, ini es gitu, ini air udah, ini masih udah jadi air semua, ini air, masih air ya, ini air ya, nggak apa-apa keterangan itu diberikan juga tidak masalah, kalau tidak juga tidak masalah gitu ya. Yang penting analisisnya dari es min 10 derajat Celcius jadi air 50 derajat Celcius. Sekarang kita butuhkan apa? Berarti proses dari sini ke sini dia butuh kalor kan? Kalor yang ada berapa kalor yang dibutuhkan? Ada 3 proses. Proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Di proses pertama ini kita punya Hi sama dengan MC delta T, tapi ini S gitu ya. Di proses kedua ini kita punya Hi-nya sama dengan ML, ini S. Di proses ketiga kita punya Hi-nya sama dengan MC delta T, tapi ini air, gitu ya. Oke, sekarang kita udah bisa tebak ya. Sekarang kita lihat lagi delta T-nya dari min 10 sampai 10. Kalau ini kita anggap Hi1 gitu, delta T-nya 1. Ini berarti Hi2, ini Hi3. Ini berarti delta T-nya delta T 3 gitu ya. Biar sama indeksnya gitu ya. Baik. Ya, sekarang kita lihat delta T1 dari min 10 sampai 0. Ini berarti delta T-nya berapa ini? Delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius gitu ya. Di sini dari 0 sampai 50. Nah, ini berarti delta T-nya sama dengan berapa dia? 50 kurangi 0, 50 derajat Celcius. Gitu ya. Ini 0 kurangin min 10, berarti 10. Mudah ya, loncatnya aja gitu, loncatnya. Sudah dapat semua kita. Nah, tinggal kita masukkan. Ini kan siapa ini? L-nya kan ya. Ini kalor leburnya ini L, kalor lebur L. Kalor jenis ini CS gitu ya. Berarti Hi-nya ini akan punya Hi sama dengan Hi totalnya ini. Hi1 ditambah Hi2 ditambah Hi3 kan gitu ya. Betul ya? Gitu. Ini Hi1 tambah Hi2 tambah Hi3. Baik, oke, sekarang Hi totalnya kita bisa tulis di sini. Misalkan kita kan ya ada beda. Misalkan ini berarti Hi totalnya sama dengan MC delta T, ini Hi1 nya SS gitu, ditambah ML, ini S, ditambah gitu ya, MC delta T, ini air. Nah, delta T nya ini berapa berarti? Delta T1 ini delta T3 ya, sesuai indeksnya ini ya, sorry. Nah gitu ya, supaya mempermudah aja gitu ya. Sekarang kita masukkan, masanya kan udah dalam kilogram ini masanya ya. Udah dapat semua kan? Ini L-nya, ini CS-nya ya, ini C airnya. Nah, udah dapat tuh ya. Jadi masanya siapa? Massa S sama dengan massa air, karena yang mencair dia juga ya. Berarti ini sama dengan gitu ya. MS-nya 0,2 kali CS-nya. CS-nya berapa dia? Kalau jenis S-nya 2100 kali delta T-nya 10 ditambah gitu ya. MS-nya 0,2 kali L-nya 3,36 kali 10 pangkat 5 gitu. Ditambah M-nya 0,2, C airnya 4200, delta T-nya 5.
udah dapat tuh, kita tinggal hitung deh. Ya, kita tinggal hitung. Dapat totalnya sama dengan ini berapa? Ini 4.200 ya. 4.200 ditambah ini kita hitung hasilnya 67.200 gitu. Ini kita hitung hasilnya sama dengan 42.000 gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini berapa ini? 113.400. Nah, gitu ya. Satuannya apa? Joule. Nah, kalau kita rubah kilojoule dibagi 1000 jadi 113,4 kilojoule. Nah, dapat kita. Ya, begitu ya. Ini untuk bagian di kalor ya, bagian yang pertama. Nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu berkenaan dengan penerapannya di asas Black ya. Semoga bisa membantu. Sekali lagi, perjuangkan masa depan Anda ya, karena kalau tidak Anda, tidak ada lagi ya. Mulai dari kecil, mulai dari sekarang ya, perjuangkan itu ya, dan tetap fokus ya. Ya, semoga Anda mempunyai masa depan yang lebih cerah ya. Demikian. Bagi Anda yang menyukai video-video di channel ini, silakan Anda subscribe dan like. Bagi Anda yang pengen berbagi, untuk teman-teman Anda silakan share, karena hidup ini harus berbagi biar hidup kita lebih bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.